Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas seputar materi tentang sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama Nur Madina, yang kedua Rahma Syamhar Asilani, yang ketiga Alvina Alidolla, yang keempat Sarah, kelima Amriyanti, keenam Husnawati, ketujuh Sri Ayu Mulyani, ke-8 Siti Azizah, ke-9 Sadik Dwi Setiawan, ke-10 Andi Herul. Yang pertama, latar belakang. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah pendidikan mata kuliah pendidikan kewargaan negara ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila maupun pendidikan kewarganegaraan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan anggota lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahma Syamhar Asilani dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi. Indonesia sebagai negara yang mempunyai dasar negara yaitu Pancasila, yang memiliki sebuah arti penting memiliki ideologi. Setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali negara Indonesia. Negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat perlu memiliki ideologi negara yang kuat dan kokoh pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh. Di era yang serba modern ini, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia sedikit dilupakan oleh sebagian rakyat Indonesia dan digantikan oleh perkembangan teknologi yang sangat canggih. Padahal, sejarah perumusan Pancasila melalui proses yang sangat panjang dan rumit. Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Cukup sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau orpol dan organisasi masyarakat atau ormas. Bahkan pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, yakni enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila.
bahkan berujung pada hilangnya Pancasila di kurikulum nasional. Terima kasih. Sarah, saya akan melanjutkan materi, yaitu menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena keterbukaan informasi, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal berikut. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Penyalahgunaan kekuasaan, korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 914 ET 2011 tertanggal 30 Juni 2011. Ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dengan bobot minimal 3 SKS. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila, sebagaimana termasuk dalam pasal-pasal berikut. Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Khairul. Saya akan menjelaskan tentang bagian kelima, yaitu sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki kekuatan untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Juga berfungsi sebagai ideologi yang memiliki nilai-nilai penting di dalamnya. Nilai-nilai itulah yang harus bisa diimplementasikan oleh bangsa Indonesia dalam hidup bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki tingkatan tersendiri, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu atau tetap. Nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kemudian bisa dijabarkan menjadi nilai instrumental dan nilai praksis. Contoh dari nilai dasar ini adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan, dan nilai instrumental. Nilai instrumental adalah suatu nilai yang dapat diukur dan dapat dinilai dari dasar dalam bentuk Undang-Undang 1945 dan tata urutan perundang-undangan negara menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Nilai praksis adalah suatu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praksis ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun karena penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental, maka sifatnya nilai praksis ini berwujudannya tidak boleh menyimpang. Misalnya pada sila ketiga, kita harus berperilaku menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amrianti dari kelompok 4. Kali ini saya akan membahas mengenai dinamika masyarakat Indonesia pasca reformasi. Pada tahun 2007, Universitas Islam Negeri Jakarta melalui lembaganya yakni Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat melakukan survei yang hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden yakni 84,7% lebih mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila ketimbang beraspirasi negara Islam yakni hanya 22,8%. Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia atau yang dikenal dengan LSI pada tahun 2006 melakukan survei yang hasilnya 69,6%. Responden masih mengidealkan sistem kenegaraan berdasarkan Pancasila. 11,5% menginginkan seperti negara Islam dan hanya 3,5% menginginkan Indonesia seperti negara Barat.
Hasil ini cukup menggembirakan sebab responden yang menganggap Pancasila sebagai sistem kenegaraan yang terbaik atau diidealkan menunjukkan angka yang sangat signifikan. Ini artinya ideologi Pancasila masih tetap tertancap di masyarakat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita selanjutnya, yaitu tentang peran dan fungsi MK dalam membangun sistem hukum Pancasila. Menurut Hamid At-Tamimi, Pancasila sebagai cita hukum atau riside memiliki dua fungsi, yaitu fungsi konstitutif dan regulatif terhadap sistem norma hukum Indonesia secara konsisten dan terus-menerus. Konsekuensi Pancasila berkedudukan sebagai norma fundamental dalam sistem norma hukum yang menentukan agar norma-norma hukum yang berada di bawahnya dibentuk sesuai dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Namun, dalam sistem hukum kita tidak ada suatu mekanisme manakala undang-undang yang diubah dan telah disahkan ternyata terdapat inkoherensi, inkonsistensi, inkorespondensi, bahkan muncul pertentangan antara pasal-pasal yang berada dalam batang tubuh dengan ruh undang-undang, yakni dengan pembukaan Undang-Undang tahun 1945 yang di dalam alinea 4 termaktub Pancasila, kecuali dengan perubahan undang-undang melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam pasal 37 Undang-Undang tahun 1945 dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengubah adalah MPR. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi atau the Guardian of Constitution sejak awal pendiriannya tidak hanya dirancang untuk mengawal dan menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi atau supreme law of the land, tetapi juga mengawal Pancasila sebagai ideologi negara atau the Guardian of ideologi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Nilai-nilai luhur Pancasila yang abstrak telah dijadikan standar evaluasi konstitusionalitas norma hukum. Dalam hal ini, undang-undang kemudian diejawatahkan dan tercerminkan dalam setiap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Tak sampai di situ, sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi melihat adanya kepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai state of fundamental norm yang sekaligus menjadi jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan visi misi Mahkamah Konstitusi, yakni tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparsial, dan adil. Pada konteks inilah tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa di samping sebagai pengawal konstitusi atau the God of Constitution, dan Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pengawal ideologi negara atau the Guardian of State Ideology. Oleh karena itu, di luar fungsi sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi turut aktif mengambil peran dan tanggung jawab membumikan kembali Pancasila dan Konstitusi dengan mendirikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sekian. Itu bagian D, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Perlu ditegaskan kembali bahwa secara politis Pancasila merupakan kebijakan pemerintahan NKRI dalam menata kultur atau budaya dan struktur politik bangsa Indonesia, guna mengisi dan menjadi jiwa tatanan lingkup kehidupan infrastruktur politik dan suprastruktur politik, termasuk dalam hubungan timbal balik sesama struktur politik termaksud.
Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber politik harus dipegang teguh oleh kalangan suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dan seluruh warga bangsa, termasuk kalangan generasi muda atau mahasiswa dalam menata dan mengembangkan kehidupannya. Selanjutnya yaitu bagian E, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Sejak ditetapkan sebagai dasar negara melalui pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sampai saat ini Pancasila mengalami berbagai dinamika, bahkan tantangan yang tidak ringan. Dinamika Pancasila dapat diketahui dari beberapa kali pergantian undang-undang dan konstitusi mulai dari pemberlakuannya dan beberapa kali pergantian UUD sampai dengan disepakatinya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Tantangannya dapat diketahui dari perjalanan sejarah bangsa yang berkaitan dengan eksis Pancasila, seperti ditandai dengan adanya pemberontakan dari pihak tertentu yang berkehendak mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Misalnya, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dan peristiwa Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia. Baik, ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Argumen tentang dinamika dasar Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan bersumberkan budaya adat istiadat dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada saat berdirinya Negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintahan Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.